Apakah kamu ingin tahu saham mana yang bisa memberikan keuntungan besar dalam jangka panjang? 5 saham ini memiliki potensi besar untuk naik dan kita akan membahas kenapa kamu harus memperhatikannya. Bahkan, jika kamu baru mulai berinvestasi, jangan sampai ketinggalan. Selamat datang di channel cuanku_id. Kalau kamu tertarik dengan investasi saham dan ingin tahu saham-saham murah yang punya potensi naik dalam jangka panjang, kamu berada di tempat yang tepat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan informasi menarik seputar dunia saham. Pertama, PBID. PBID atau Panca Budi Idaman Tbk merupakan emiten yang bergerak di industri plastik rumah tangga. Mereka memiliki merek terkenal seperti Tomat, Kuayang, Liberty, PB yang banyak digunakan di pasar tradisional Indonesia. Perusahaan ini berfokus pada produksi dan distribusi kantong plastik serta perdagangan biji plastik. Dengan produk yang sudah memiliki brand recognition tinggi, PBID berada di posisi kuat untuk terus berkembang di pasar domestik. Pasar tradisional di Indonesia adalah kekuatan utama mereka yang memberikan stabilitas pendapatan. Pendapatan PBID stabil di kisaran 3-5 triliun per tahun dalam 3 tahun terakhir. Yang menarik, laba bersih mereka juga mengalami kenaikan signifikan dari 300 miliar pada tahun 2022 menjadi 500 miliar pada tahun 2024. Dengan valuasi yang sangat menarik, per annualized PBID ada di angka 8 kali, sementara PBV di angka 1,52 kali. Dengan ROE yang solid di angka 18,52%. Saham ini dapat menjadi pilihan bagi investor yang mencari saham dengan valuasi murah, namun memiliki potensi jangka panjang. Secara teknikal, PBID berada dalam tren bullish, di mana harga sahamnya terus membentuk higher high, baik di time frame bulanan maupun mingguan. Hal ini menunjukkan bahwa investor masih melihat potensi pertumbuhan di masa depan. Jika kamu mencari saham dengan valuasi murah dan potensi jangka panjang, PBID bisa jadi pilihan menarik. Yang kedua ada TSPC atau Tempo Scan Pacific. Adalah perusahaan yang bergerak di sektor farmasi dan consumer good. Dengan produk-produk terkenal seperti Bodrek, Oskadon, Vidoran, dan Hemaviton. Mereka juga memiliki produk minyak telon My Baby untuk bayi dan pembersih rumah SOS. Produk farmasi dari TSPC telah dikenal luas oleh masyarakat. Dan produk seperti Bodrek serta Oskadon adalah obat yang banyak digunakan di Indonesia. Produk konsumen mereka seperti minyak telon juga sangat populer di pasar domestik. Dalam 3 tahun terakhir, TSPC mengalami kenaikan pendapatan sekitar 9% per tahun, dengan laba bersih yang ikut naik 8% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kinerja keuangan yang stabil dan terus tumbuh. Valuasi TSPC juga sangat menarik, dengan per annualized di angka 7,44 kali dan PBV di angka 1,27 kali, menjadikannya sebagai pilihan menarik bagi investor
yang mencari saham dengan harga wajar, namun dengan fundamental yang kuat. Di sisi teknikal, saham TSPC sedang berada dalam fase koreksi untuk membentuk higher high yang baru. Dengan kecenderungan uptrend yang masih kuat, ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk membeli di harga yang lebih rendah. Bagi kamu yang ingin berinvestasi di sektor kesehatan, TSPC adalah saham yang harus dipertimbangkan. Adro atau Alam Tree Resources Indonesia merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di sektor energi, terutama batu bara. Mereka juga memiliki anak perusahaan besar seperti AADI dan ADMR. Saat ini, Adro mulai fokus untuk mengembangkan energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya. Adro memiliki pendapatan yang stabil dengan angka sekitar 33 triliun dalam beberapa tahun terakhir. Namun, laba bersihnya cenderung menurun karena turunnya harga batu bara serta dikeluarkannya AADI sebagai entitas mandiri. Meskipun demikian, valuasi saham Adro sangat menarik dengan PER yang sangat rendah di angka 2,53 kali dan PBV hanya 0,7 kali. Ini menunjukkan bahwa Adro sangat undervalue, apalagi dengan potensi pertumbuhan sektor energi terbarukan yang mereka tekuni. Secara teknikal, saham Adro sedang berada dalam tren bearish, dan ada kemungkinan harga sahamnya turun lebih jauh hingga kisaran harga 1.400. Namun, jika kamu memiliki pandangan jangka panjang, ini bisa menjadi kesempatan untuk membeli di harga yang lebih rendah. Dengan adanya rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, Adro berpotensi mendapatkan keuntungan dari sektor energi terbarukan dalam beberapa tahun ke depan, yang akan memperkuat posisinya di pasar energi. Saham Adro bisa jadi pilihan investasi yang menarik bagi kamu yang berfokus pada sektor energi dengan valuasi murah dan prospek yang cerah di masa depan. Atau UNTR adalah anak perusahaan Astra International yang bergerak di bidang alat berat, penambangan batu bara, dan konstruksi. Mereka memiliki 5 divisi utama: mesin konstruksi, kontraktor pertambangan, penambangan batu bara, konstruksi, dan energi. Pendapatan UNTR cenderung stabil, berfokus pada sektor alat berat dan penambangan batu bara. Perusahaan ini juga mendapatkan keuntungan besar dari penyewaan dan servis alat berat. Dengan stabilitas pendapatan dan prospek yang baik dalam sektor infrastruktur dan energi, UNTR menjadi saham yang menarik, meskipun sahamnya relatif lebih tinggi dibandingkan saham lainnya dalam sektor ini. Secara teknikal, saham UNTR memiliki tren yang solid, dengan kenaikan harga yang cukup konsisten seiring dengan permintaan alat berat dan bahan baku tambang. Selain itu, UNTR juga berfokus pada sektor energi non-batu bara yang memberikan diversifikasi dan peluang pertumbuhan jangka panjang. Jika kamu mencari saham di sektor alat berat dan energi, UNTR ada pilihan yang solid dengan potensi jangka panjang. Terakhir, ada SMRA atau Summarecon Agung, adalah salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia.
dengan berbagai proyek ikonik seperti Summarecon Serpong, Summarecon Bekasi, dan Summarecon Karawang. Mereka juga mengembangkan kota mandiri dan proyek-proyek komersial di berbagai wilayah. Dalam 3 tahun terakhir, SMRA mengalami pertumbuhan pendapatan yang signifikan, dengan angka penjualan 10,6 triliun pada tahun 2024, yang melonjak 62% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih juga terus tumbuh dari 625 miliar pada 2022 menjadi 1,3 triliun pada 2024. Dengan PER yang sangat rendah, di angka 4,76 kali, dan PBV 0,59 kali, SMRA adalah pilihan yang sangat menarik bagi investor yang ingin berinvestasi di sektor properti. Selain proyek-proyek ikoniknya, SMRA juga gencar mengembangkan proyek baru di Makassar yang mencakup pembangunan mal, pasar mandiri, dan perumahan. Ini bisa memberikan dampak positif pada pendapatan perusahaan dalam beberapa tahun mendatang. SMRA juga banyak mengembangkan proyek baru di sekitar Jabodetabek. Secara teknikal, saat ini harga saham SMRA sedang mengalami penurunan dan diperdagangkan di harga 300-an. Menjadikannya lebih terjangkau bagi investor yang ingin masuk di harga yang lebih rendah. Jika kamu tertarik dengan investasi properti, SMRA dengan valuasi yang sangat murah adalah pilihan yang bisa kamu pertimbangkan. Nah, itu dia 5 saham murah dengan potensi naik yang harus kamu pertimbangkan. Semuanya memiliki fundamental yang kuat, potensi pertumbuhan dan valuasi yang menarik untuk investasi jangka panjang. Tapi ingat, ini bukan ajakan jual atau beli sebuah saham. Hanya sekedar analisis saham. Selalu lakukan riset mandiri sebelum memutuskan untuk membeli sebuah saham. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kamu merasa informasi ini bermanfaat. Subscribe agar kamu selalu update dengan analisis saham terbaru. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga investasi kamu selalu cuan ya.